Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Isma'u qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Dia ingat kepada Allah, lalu dia bersujud melaksanakan ibadah salat. Wa qala aidan aqimis salata lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam satu tema. Kesucian adalah modal keberuntungan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang suci dan termasuk orang-orang yang beruntung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat beserta salam sama-sama kita mohonkan kepada Allah. Semoga senantiasa Allah limpah curahkan buat arwah junjungan alam rahmatan lil alamin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti menjadi kekasih baginda Rasulullah dan kita bersama beliau di dalam surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jikalau kita ingin mencapai satu kata, yaitu menjadi orang yang suci, harus ada perjuangannya. Harus ada tekad yang kuat. Untuk apa? Agar yang namanya kesucian tersebut dapat kita capai. Sebab dengan modal kesucianlah kita akan bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang harus kita jaga? Jaga hati, jaga pikiran, jaga panca indera kita. Jikalau kita ingin mencapai sebuah kesucian, tapi hati kita tidak kita jaga, pikiran kita tidak kita jaga, panca indera kita tidak kita jaga, boleh dikatakan kesucian hanyalah sebuah slogan saja, tapi tidak ada pembuktiannya, tidak ada aplikasinya dalam kehidupan. Makanya dalam Al-Quran di surat Al-A'la ayat 14 dan 15 Allah sudah katakan, Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntunglah orang-orang yang berusaha mensucikan dirinya. Dia ingat kepada Allah lalu dia laksanakan perintah sholat. Kita ingat Imam Syafi'i. Beliau adalah seorang hamba yang sangat hebat hafalannya. 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Beli suatu ketika beliau itu mengadu kepada gurunya, hafalan saya kok hilang ya guru? Dijawab oleh guru beliau. Dalam sebuah syair Arab kita baca, Syakautu ila waki'in su'ahifdi fa'arsadani ila tarkil ma'asi fa'akhbarani bi'annal ilma nurun wa nurullah la yuhdalin asi. Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya, guruku kenapa hilang hafalanku? Kenapa rusak hafalanku? Kata gurunya, tinggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Guruku mengabarkan kepadaku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang suka berbuat maksiat. Seorang Imam Syafi'i yang betul-betul hebat, seorang rujukan para ulama, beliau pernah mengalami hal yang namanya hilang hafalan beliau. Gara-gara melihat aurat seorang perempuan. Baru 1 kali beliau melihat yang namanya sesuatu aurat orang lain, sudah hilang hafalan Al-Qur'annya. Apalagi kita yang selalu bergelimang dengan dosa. Kita tidak menjaga mata kita. Kita tidak pernah menjaga telinga kita. Tidak pernah menjaga hati kita. Sehingga kita selalu yang namanya perasaan kita dihantui oleh dunia ini. Ulama mengatakan kaifa yasruku qalbun surul akwani mutabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana hati itu akan bercahaya, sedangkan gambaran dunia itu melekat dalam hatinya. Gambaran harta, gambaran tahta, gambaran wanita, gambaran pangkat, gambaran kesenangan, gambaran kemewahan begitu melekat dalam hatinya. Apalagi generasi muda, ada gambaran cinta begitu melekat dalam hatinya. Sehingga tidak lagi menghasilkan hal-hal yang bermanfaat. Malas sholat, malas ngaji, malas puasa, malas berzikir. Sebabnya kenapa? Karena hatinya kotor, bergelimang dengan dosa dan maksiat. Cobalah kita jaga hati kita. Kita banyakkan berzikir, membaca istighfar, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan hati kita ini dibersihkan oleh Allah.
Maladhimal istighfar ja'ala lahu min kulli hammin farajan wa min kulli daikin makhrajan warzuq min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang membiasakan baca istighfar, Allah ampuni segala dosa-dosanya. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya orang yang suci adalah orang yang beruntung dunia akhirat. Rezekinya lancar, ilmunya bertambah, dan dia jadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat buat kita semuanya. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.